saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim, ya vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri Pemasyarakatan ya, Jaksa Agung naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu. Soal vonis ringan koruptor kasus timah yang merugikan negara lebih dari 300 triliun. Salah satunya adalah vonis hakim terhadap Harvey Muiz yang hanya dihukum 6,5 tahun penjara. Vonis yang sangat ringan itu hanya separuh dari tuntutan jaksa. Dan yang lebih membuat publik marah itu karena dasar pertimbangan hakim. Selain hukuman 12 tahun yang dituntut oleh jaksa itu kata dalam penilaian hakim terlalu berat, terdakwa Harvey Muiz juga menurut hakim itu berlaku sopan selama persidangan dan yang bersangkutan itu masih mempunyai tanggungan istri dan anak. Ini yang membuat netizen marah sekali karena banyak sekali kan kasus-kasus pidana ringan misalnya karena pencurian, karena apa juga itu juga karena mereka juga punya tanggung jawab kepada keluarga gitu. Tapi kalau korupsi ini kan orang yang sangat rakus ya. Kalau mereka itu maling ayam segala macam itu karena kebutuhan hidupnya. Presiden Prabowo tampak sangat geram ketika menyampaikan sambutan pada Musrenbangnas, Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional RPJMN 2024-2029, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional maksudnya ya. Ini dilaksanakan di Jakarta hari ini Selasa 30 Desember 2024. Pemerintah yang saya pimpin tidak ragu-ragu. Kita berpegang kepada Undang-Undang Dasar 45. Kita berpegang kepada cita-cita pendiri bangsa Indonesia. Kita berniat baik, kita ingin memimpin bangsa ini dengan pemerintah yang bersih. Itu keinginan kita. Dan itu tekad kita. Dan insya Allah, dengan kehendak dan tekad yang baik, insya Allah kita akan mencapai. Indonesia harus mempunyai pemerintah yang bersih. Indonesia harus memiliki pemerintahan yang bersih. Saudara-saudara, berkali-kali di setiap kesempatan saya bicara, kita harus hentikan kebocoran-kebocoran. Menghentikan. Dan sekali lagi saya ingatkan, aparat pemerintah sangat menentukan. Aparat pemerintah sangat menentukan kebocoran-kebocoran untuk dihentikan. Penyelundupan dari luar ke dalam. Penyelundupan dari luar ke dalam adalah membahayakan kedaulatan Indonesia. Penyelundupan tekstil mengancam industri tekstil kita. Mengancam kehidupan ratusan ribu pekerja kita. Saya nanti akan cari ahli-ahli hukum, apa wewenang yang bisa saya berikan kepada aparat. Apa kapalnya ditenggelamkan? Tolong para profesor di pemerintah saya itu tolong kasih saya ya masukan. Nanti saya dibilang nggak ngerti hukum lagi. Tapi kalau dia mengancam
kehidupan rakyat Indonesia kalau perlu kita tenggelamkan kapal-kapal itu. Dan saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim ya, vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri Pemasyarakatan ya, Jaksa Agung ya, naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Kita semua, mari kita kembali ke jati diri kita, kembali ke 17 Agustus 45, cita-cita pendiri bangsa kita. Saya tidak mau nyalahkan siapapun, ini kesalahan kolektif kita. Mari kita bersihkan. Makanya saya katakan, aparat pemerintahan kita gunakan ini untuk membersihkan diri, untuk membenahi diri sebelum nanti rakyat yang membersihkan kita. Lebih baik kita bersihkan diri kita sendiri. Rakyat Indonesia sekarang tidak bodoh, mereka pinter-pinter. Semua orang punya gadget. Sudah lain, ini bukan 30 tahun yang lalu, ya kan? Ini bukan 20 tahun yang lalu. Jadi saudara-saudara, Musreng Bangnas ini saya gunakan kesempatan ini untuk tadi ucapan terima kasih, dan ada kesempatan untuk diperbaiki, saya kira ya kan, masukan dari daerah-daerah, dan juga saya minta kebesaran hati, kebesaran jiwa kita semua. Rakyat saya yakin akan sabar. Rakyat kita rakyat yang baik. Mereka mengerti siapa yang di atas jalan yang benar, siapa yang tidak di atas jalan yang benar. Saudara-saudara sekalian. Vonis yang sangat ringan terhadap gerombolan koruptor dalam usaha pertambangan timah di Bangka Belitung itu memang membuat publik sangat marah. Selain Harvey Muiz, 4 orang terdakwa itu divonis sangat ringan antara 5 dan 8 tahun. Dan ada juga yang dianya 4 sampai 8 tahun. Nah, ini sangat tidak sebanding dengan kerugian yang diderita oleh negara mencapai 300 triliun lebih. Karena itu, seperti tadi ditanya oleh Presiden, Kejaksaan Agung itu memang langsung menyatakan banding terhadap vonis Harvey Muiz dan 4 orang lainnya. Dan juga yang lainnya juga nih ya. Karena ini banyak sekali gerombolan ini ya. Para terdakwa tersebut ialah Tamron alias Aon selaku beneficial owner CV Venus Inti Perkasa yang divonis dengan pidana 8 tahun penjara, ini paling tinggi ya, dan denda sebesar 1 miliar subsidiar 1 tahun kurungan. Kemudian ditambah dengan sejumlah uang pengganti 3,5 triliun dan subsidiar 5 tahun penjara. Tapi vonis itu pun lebih rendah daripada tuntutan jaksa yang ingin Tamron dihukum pidana selama 14 tahun penjara. Bayangkan dari 14 tahun tinggal 8 tahun. Kemudian ada General Manager Operasional CV Venus Inti Perkasa dan di General Manager Operasional PT Menara Cipta Mulia Ahmad Albadi dan Direktur Utama CV Venus Inti Perkasa Hasan Ci yang divonis dengan pidana 5 tahun penjara dan denda sebesar 750 juta
subsidiar 6 bulan kurungan. Kemudian ada hukuman terhadap Kuan Yung alias Buyung selaku pengepul biji timah atau kolektor yang juga divonis dengan pidana 5 tahun penjara dan denda sebesar 750 juta. Vonis itu juga lebih rendah dari tuntutan jaksa karena Ahmad Albani, Hasanci, dan Buyung itu dituntut dengan pidana 8 tahun penjara. Mereka ini memang angkanya fantastis ya, waktu itu disebutkan 300 triliun lebih kerugian negara itu. Jumlah kerugian negara tersebut itu merupakan hasil audit dari kerugian keuangan negara perkara dugaan tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan di PT Timah Terbuka tahun 2015 sampai tahun 2022. Sebelumnya dalam kasus yang sama, Kejaksaan Agung itu juga telah memutuskan banding atas vonis yang dijatuhkan terhadap 5 terdakwa. Ini klasternya termasuk Harvey Mois. Dan pada waktu itu upaya banding itu disampaikan oleh Direktur Penuntutan pada Jampitsus Kejaksaan Agung Sutikno dalam keterangan tertulis hari Jumat tanggal 27 Desember 2024. Putusan kelima terdakwa yang diajukan banding oleh Kejaksaan Agung sebelumnya itu Harvey Mois dijatuhi 6,5 tahun penjara dan denda 1 miliar. Kemudian Direktur Utama PT RBT Suparta yang divonis 8 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar. Direktur Pengembangan PT RBT Riza Andriansah divonis penjara 5 tahun. Lalu beneficiary owner PT Stanindo Inti Perkasa Suwito Gunawan alias Awi dan Robert Indarto divonis dengan penjara 8 tahun penjara dengan denda 1 miliar. Ini yang 8 tahun ini paling tinggi nih. Terkhusus putusan vonis terhadap General Manager Operasional PT Tanindo Internusa sejak Januari 2017 sampai 2020 Rosalina, Kejaksaan Agung tidak mengajukan banding. Rosalina sebelumnya divonis 4 tahun penjara. Ada juga Helena Lim ini ya, Crazy Rich dari Pantai Indah Kapau yang kalau tidak salah dia divonis 5 tahun penjara. Jadi ini dengan pernyataan Pak Prabowo, hakim di tingkat banding maupun nanti di kasasi ini nggak boleh main-main ini. Karena yang ini menjadi menjadi kasus atensi dari presiden. Selain presiden, nah ini yang juga harus hati-hati adalah soal pengawalan kasus ini oleh para netizen. Netizen ini luar biasa dan ini yang saya kira kemudian membuat presiden juga memperhatikan opini publik sehingga kemudian menyampaikan itu secara terbuka dalam sebuah forum tadi RPJMN tadi ya, Musrenbangnas RPJMN 2024-2029. Saya juga sendiri heran bagaimana hakim ya setelah sebelumnya ada kasus Ronald Tanur misalnya yang kemudian ditangkap oleh jaksa karena ketahuan menerima suap karena memvonis bebas. Ronald Tanur padahal kasusnya jelas itu dia menganiaya teman perempuannya sampai meninggal dunia. Kemudian yang ini juga nggak kapok-kapok gitu ya, hakim itu masih berani memvonis ringan kasus-kasus yang jelas menjadi atensi dari presiden, yakni kasus korupsi, dan kemudian alasannya itu loh yang tidak masuk akal tuh, berlaku sopan dan masih punya tanggungan keluarga, istri dan anak-anaknya. Ini mudah-mudahan kalau toh hakimnya masih belum benar tapi karena takut, itu sekarang vonisnya nggak bisa seperti itu ya. Ya mungkin nggak sampai 50 tahun karena hukuman di Indonesia itu tidak mengenal hukuman yang lama seperti akumulatif. Itu hukuman penjara itu maksimal 20 tahun. Kalau kemudian ada hukuman seumur hidup dan ada hukuman mati. Setidaknya harus ada tindakan yang keras untuk sehingga para pelaku korupsi ini ada efek jerahnya. Tapi benar seperti yang dikatakan oleh Presiden Prabowo tadi, gimana mau jerah ya, udah vonisnya ringan. Kemudian ketika ditahan itu mereka juga mendapat berbagai macam fasilitas di tahanan. Mendapat keistimewaan lah terutama para koruptor ini. Sebenarnya bukan hanya keistimewaan di dalam penjara, tapi mereka sendiri juga bebas untuk keluar masuk penjara.